Shalom. Mas, kurang kompak nih ya, baru masuk lagi nih kemarin libur ya. Shalom. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita masih boleh berada di tempat ini ya. Kemarin libur ya, bukan libur ya, tapi mungkin dari macet. Karena memang situasi kondisi menuju Selesida itu banyak ya halangannya. Tapi puji Tuhan, minggu ini kita boleh berada di tempat ini untuk sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Meski mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita banyak hal rintangan yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita mau percaya kalau kita melaluinya bersama-sama dengan Yesus, semua menjadi hal yang luar biasa. Amin. Makin masukkan hati kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita bersatukan hati kita sama-sama. Haleluya.
Bapa. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Kami percaya meski gunung itu tak berpindah, kami akan tetap bersamamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami Bapa. Karena Engkaulah Allah yang memperjuangkan hidup kami. Kami mau percaya Bapa, Kau Allah yang mampu untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Bapak kami puji Tuhan, haleluya, boleh berada di tempat ini. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami boleh mau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah, semoga hari ini Kau Allah yang memberkati kami hari ini hingga pada akhirnya Tuhan. Oleh karena itu, bagi yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan lebih keras lagi, amin. Kita mau mengangkat lagu pujian untuk Tuhan. Yes. Amin. Bersorakan haleluya. Yes, karena Tuhan adalah Tuhan kita yang besar. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat jauh tangan kita, angkat tanganku di satu jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lomba yang telah akan kita lewati, lomba yang telah akan lewati. Sebab Engkau selalu haleluya. Kau hebat, Allah yang berkuasa.
kepada Tuhan. Semangat. Kita mau bersorak bagi Dia. Amin. Yes, bersorak. Karena Dia agung dan perkasa, megah dan berdaya. Agung dan perkasa, megah dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berdaya. Siapa?
kembali dulu.
sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Bapak terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami boleh datang untuk bersyukur Tuhan, memujamu, menyembahmu, karena kami menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Hidup kami adalah anugerah yang daripada Tuhan. Dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang ajaib sepanjang hari-hari kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kalau kami hari ini ada Tuhan, sebagaimana kami ada, kami percaya ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan biar setiap kami boleh terus mengucap syukur atas semua karya Tuhan yang luar biasa ini, sehingga di dalamnya nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Bapak terima kasih, kami benar-benar percaya Kau rindu melawat setiap kami. Seberapa banyak kami yang boleh hadir sore hari ini, Tuhan rindu menjamah setiap kami, membangun kehidupan kami kembali, meneguhkan setiap kami kembali, bahkan menguatkan setiap kami Tuhan. Sehingga yang lemah boleh berkata aku dikuatkan Tuhan, yang sakit boleh berkata aku sudah disembuhkan. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduanmu sore hari ini. Kami rindu mendengar kebenaran firman Allah yang membangun kami, menguatkan kami, bahkan menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Sehingga sungguh di dalamnya kemuliaan Allah akan terus dinyatakan dimanapun kami berada. Dan kuasa Allah dinyatakan dimanapun kami ditempatkan. Dan nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, semuanya diberkati, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk tim PW kita. Haleluya, puji Tuhan. Iya, semuanya luar biasa, amin. Oke, sementara kita mau menyatakan apa yang menjadi pernyataan iman kita. Sekali lagi kita sama-sama berdiri ya. Kami persilakan. Iya, oke. Masih ingat Bapak Ibu Saudara dengan pernyataan iman kita? Iya. Oke, kita akan sama-sama menyatakan ya. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Sekali lagi sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya dikasihi Tuhan, amin. Iya, saya melihat wajah-wajah cerah nih ya. Habis liburan panjang soalnya. Ya, ada yang liburannya jauh, ada yang liburannya dekat, ada yang liburan dan ada yang tidak liburan. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan ajaib atas kita, amin. Nah, sore hari ini kita akan menikmati sebuah tema yang luar biasa, yaitu berbicara tentang The Last Supper. Ya, ini sebetulnya tentang perjamuan malam ya Tuhan Yesus yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya temanya kemarin ditulis malam terakhir. Ya. Sebagai sebuah keberadaan di mana kita diingatkan ya tentang keberadaan karya Kristus yang luar biasa ini. Tetapi sebelumnya saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita apapun hari-hari ini yang saudara alami, ya mungkin saudara ada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa, saudara menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Iya, ketika saudara mungkin saat ini punya banyak masalah, punya banyak persoalan, ada di lembah kelam, tetaplah percaya. Amin. Tidak membuat kita jadi rendah diri. Kita tetap yakin penyertaan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Karena nilai kita tidak dipengaruhi oleh ada di atas atau ada di bawah. Nilai kita ada di dalam karya Kristus. Amin. Karena darah Yesus sudah membayar semua harganya. Jadi nilai kita adalah darah Yesus. Jadi kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan kamu berharga di hadapan Tuhan. Ya, ini hal penting yang harusnya terus diyakinkan dalam diri kita. Nah, sore hari ini saya rindu membawa saudara untuk terus menyadari poin yang luar biasa ini. Dunia, Bapak Ibu Saudara, sering berkata, jika aku tidak dapat merasakan atau tidak dapat melihat, aku tidak dapat percaya bahwa mujizat itu ada. Tetapi di dalam kebenaran firman Allah, jika engkau percaya, sebelum engkau merasakan, sebelum engkau melihat, engkau akan melihat mujizat terjadi. Amin. Jadi senggol sekali lagi kiri kanan, tetap percaya. Mujizat pasti terjadi, amin. Iya, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Ya, kita buka dulu dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara.
Karena beberapa pemahaman di sini yang nanti saya akan bahas yang mengenai the Last Supper. Ya, kita akan melihat ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu Saudara nanti akan lihat kondisi motivasi seseorang ikut Yesus. Melalui The Last Supper ini saya ingin melihat dari sisi yang agak sedikit berbeda tentunya, ya, tentang keberadaan beberapa pribadi yang akan kita pelajari pada sore hari ini yang menjadi berkat buat setiap kita. Tetapi di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 berkata demikian Bapak Ibu Saudara, ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Amin. Ya, ketika saudara datang kepada Tuhan berdoa, ya, kita seringkali kan kepengen, ya, yang mungkin punya masalah ada jalan keluar, yang mungkin dalam kondisi lagi mengalami kesulitan, Tuhan rindu memberkati saudara. Yang mungkin sedang ada di dalam kegagalan, saudara berdoa kepengen kemenangan. Tetapi di sini Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Untuk apa saudara? Bukan untuk supaya saudara jadi kaya raya. Amin. Amin. Bukan untuk saudara berkemenangan, bukan untuk saudara mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi di sini, ya, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, dan apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Amin. Iya. Jadi di sini Dia nggak minta, ya, bahwa roh hikmat dan wahyu untuk membuat kita jadi terkenal gitu, enggak, ya, gitu. Ya, di sini roh hikmat dan wahyu untuk kita jadi kaya raya, enggak juga, tetapi untuk mengenal Kristus. Ya. Nah, ada banyak orang hari-hari datang ke gereja, datang sama Tuhan, motivasinya, ya, Bapak Ibu Saudara, sangat berbeda. Mereka biasanya kepengen apa? Yang miskin jadi kaya. Ya. Yang di dalam kegagalan apa? Mengalami kemenangan, berhasil dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah dampak. Amin. Hasil dari keyakinan saudara, kepercayaan saudara terhadap Kristus yang sudah membayar semua harganya. Nah, kalau kita tidak mengenal Kristus dan tidak mengenal apa yang Dia sudah lakukan buat kita, ada banyak kali kita sering kali akhirnya Bapak Saudara di dalam perjalanan kekristenannya hanya sekedar upaya diri. Nanti kita akan bahas di sini, ya, supaya saudara bisa melihat ada beberapa motivasi orang datang kepada Tuhan. Iya. Sehingga ketika kita menyadari hal itu, apakah itu saya atau orang lain? Mudah-mudahan bukan kita. Amin. Iya. Jadi nanti saudara bisa melihat. Karena tujuan Tuhan membawa kita, ya, untuk supaya kita mengenal Tuhan, ya, yang sesungguhnya. Ya, siapa Dia dan apa yang Dia sudah lakukan. Sehingga ketika kita mendengar firman Kristus, maka timbul apa? Iman. Sebuah keberadaan, sebuah sarana, sebuah situasi, sebuah kemampuan untuk kita bisa mempercayai Tuhan kita. Amin. Timbul iman yang memampukan kita untuk bisa percaya. Sehingga di dalamnya saudara bisa melihat begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Bahkan Dia sudah berkata, aku sudah menyediakan segala yang kau perlukan. Amin. Iya. Sehingga dengan iman kita bisa mampu menangkap apapun yang menjadi apa yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang saudara hari-hari ini perlukan, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Nah, melalui keberadaan The Last Supper, ya, tema ini akan membawa kita untuk dapat melihat beberapa motivasi daripada orang-orang yang ada di dalamnya ketika mereka datang kepada Kristus. Iya. Jadi saya berharap ini semuanya akan membawa kita lebih lagi di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Iya, jadi saya kira saudara semoga dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik. Amin. Oke, ya, kita bahas bersama-sama di sini, ya, di dalam hal yang luar biasa ini, The Last Supper. Ya, melalui kisah The Last Supper ini, perjamuan malam terakhir ini, ya, ini adalah sebuah perjamuan di mana Tuhan Yesus membawa keberadaan para muridnya di situ untuk dapat menyadari sebuah keberadaan. Itu adalah sebuah keberadaan di mana Yesus bersama dengan muridnya akan mengalami sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, perjamuan malam terakhir ini direkam di dalam Injil, ya Bapak Saudara, ada beberapa Injil yang merekam di sini, Matius, Markus, Lukas, ya, tentang keberadaan di mana ini merupakan sebuah gambaran, ya, tentang Paskah, di mana di hari terakhir Paskah pada zamannya Musa, mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, di mana mereka dibebaskan oleh
olesan darah yang ada di dalam keberadaan rumah mereka, sehingga mereka pada waktu itu Bapak Ibu Saudara terlewati oleh keberadaan kematian, ya, dampak dari malaikat maut, ya. Nah, Paskah dalam bahasa aslinya Pesah, ya, itu memiliki arti melewati, ya, di mana Bapak Ibu Saudara di situ bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu mengalami sebuah keberadaan pembebasan yang sangat luar biasa, dan akhirnya malam itu mereka boleh keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Semua orang yang rumahnya diolesi oleh darah mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Tidak adanya kematian, tetapi kalau tidak ada olesan darah, maka di dalam rumahnya terjadi kematian anak sulung. Jadi kalau bapaknya yang sulung, bapaknya yang mati, emaknya yang sulung, emaknya yang mati. Kalau ada di situ anak sulungnya mati. Kalau ada mungkin ke binatang-binatang yang sulung juga mungkin mati, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi di sini ketika mereka dibebaskan melalui olesan darah, tidak ada satu kematian pun, dan mereka boleh keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Jadi malam terakhir ini Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan tentang perjamuan Paskah, memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tidak semua yang dibebaskan ini walaupun mengoleskan darah, mereka mengalami sebuah hal di mana mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Karena sebagian besarnya mati di padang gurun. Ada begitu banyak ternyata mereka sekalipun ikut dengan rombongan ini, tetapi hati mereka memiliki motivasi yang berbeda. Nah, ini yang kita akan bahas Bapak Ibu Saudara melalui The Last Supper ini, ya. Jadi selain menubuatkan begitu banyak hal di mana Tuhan Yesus malam itu makan bersama, lalu ngomongin soal penderitaan yang akan dia alami, di mana dia akan mati di atas kayu salib, di mana dia akan mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Yesus pada malam hari itu juga Bapak Ibu Saudara menceritakan tentang begitu banyak hal yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya, memberi makna kepada perayaan Paskah menjadi sesuatu yang sangat berbeda, di mana dia menetapkan perjanjian yang baru, bahwa mereka diselamatkan bukan lagi karena usaha mereka, tapi karena karya Kristus, di mana mereka di situ Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah pemahaman yang berbeda. Ada juga beberapa nubuatan tentang keberadaan dari beberapa pengikutnya. Nanti kita akan bahas di sini, ya, dan ini akan berdampak buat kita semuanya. Nah, salah satu peristiwa penting di dalam perjamuan malam terakhir ini, The Last Supper ini, adalah perintah Yesus untuk memperingati apa yang akan ia lakukan bagi umat manusia, mencurahkan darahnya di atas salib, dan kita mengingatnya itu melalui perjamuan kudus, di mana tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan dan darahnya tercurah dengan begitu banyak kesakitan, supaya kita yang percaya diselamatkan. Nah, melalui kisah The Last Supper ini, ya, perjamuan malam terakhir ini, kita akan dapat melihat ada beberapa pribadi yang saya lihat di sini Bapak Ibu Saudara dari sisi yang berbeda tentang The Last Supper. Saya tidak ingin menceritakan tentang bagaimana keberadaan kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara, ya, tentang keberadaannya, tapi saya mau melihat dari sisi yang agak sedikit berbeda dari orang-orang yang ada di dalamnya. Karena Tuhan Yesus pada malam hari itu juga menubuatkan tentang Yudas Iskariot, menubuatkan tentang siapa lagi? Petrus, ya, juga Yohanes yang ada di situ. Nah, kita akan bahas di sini ada beberapa poin penting, sehingga ini akan menjadi pemahaman buat kita, sehingga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat apakah motivasi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama kita akan lihat Bapak Ibu Saudara dari 3 pribadi yang ada di sini, ya, yang lebih ditonjolkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Ya, Matius 26 ayat 21 sampai 25, perhatikan di situ. Ya. Matius 26, 21 sampai 25. Ada hal-hal penting nanti kita akan lihat di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan apa? Menyerahkan aku." Malam itu Tuhan ngomong bahwa ada salah satu di antara kalian, satu orang akan menyerahkan aku. Ya, mungkin kita sudah sering membaca ini dan kita sudah paham. Ayat selanjutnya dikatakan di situ. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Lalu ayat yang ke-23, ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Ayat yang ke-24, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan
yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat yang ke-25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah apa? Mengatakannya. Ya, ini sebuah keberadaan di mana Tuhan pada waktu itu ya memahami tentang sebuah keberadaan. Bagaimana tentang Yudas Iskariot, seseorang yang sudah ikut Tuhan luar biasa, lama juga, ya, ikut Tuhan juga, mengiring Tuhan juga. Bahkan dia mendapatkan ya tanggung jawab yang besar menjadi bendahara. Tetapi di sini kita akan belajar. Yudas menunjukkan sebuah pribadi seorang pengikut Yesus, tetapi dia tidak mempercayai tentang keberadaan siapa Yesus. Ya, dia tidak mempercayai bahwa Yesus adalah sebagai Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia menganggap Tuhan itu sebagai Yesus itu sebagai apa? Pemimpin biasa yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Dia berharap Tuhan akan menjadi seorang raja yang muncul pada waktu itu yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi tentunya. Ya, bahkan dia merasa bahwa dia akan menjadi apa? Bendaharanya. Di sini ada sebuah keberadaan di mana dia memiliki sebuah keyakinan yang sangat berbeda. Ya, dia melihat Tuhan sebagai manusia biasa yang dianggap memiliki kapasitas yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Yudas di sini ternyata Bapak Ibu Saudara tidak menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan umat manusia. Jadi di sini karena dia melihat situasi kondisi yang ada berbeda dengan apa yang ada di dalam ekspektasinya, harapannya, maka yang terjadi itu menjadi sesuatu yang berbeda. Yudas memiliki agenda pribadi di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Agenda pribadinya apa? Keuntungan dirinya sendiri. Ada banyak kita seringkali melihat orang datang ke gereja, datang kepada Tuhan hanya untuk agenda pribadi, hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi kalau ditanya ngapain datang ke gereja, ya supaya diberkati. Hanya cari apa? Cari berkat. Tidak menyadari bahwa mereka datang harusnya mencari siapa? Mencari Tuhan sebagai juru selamat mereka. Amin. Jadi mereka datang sebagai pribadi yang hanya mencari keuntungan pribadi supaya persoalan dia beres lah. Iya. Kalau lagi nggak beres mereka cari Tuhan, lagi beres lupa sama Tuhan. Ya, gitu ya. Lagi punya masalah kayaknya rajin ke gereja, kalau lagi nggak ada masalah kira-kira gimana? Iya. Ya, mungkin banyak hal yang mereka lakukan. Jadi di sini Yudas memiliki agenda pribadi untuk keuntungan diri sendiri. Dia berharap ada begitu banyak hal yang bisa dia ambil dari keuntungannya mengiring Yesus. Dia lupa harusnya, seseorang yang mengikut Yesus karena percaya dia adalah Tuhan, juru selamat dalam hidupnya. Amin. Iya. Jadi inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Cinta uang yang ada di dalam dirinya mengarahkan dia untuk di dalam perjalanan kehidupannya kepada Tuhan hanya untuk sekadar mencari apa? Mencari berkat. Jadi saya gak dengan saudara, jangan begitu. Amin. Haleluya. Ya. Jadi datang sama Tuhan bukan hanya untuk berkat, bukan hanya untuk kemenangan, keberhasilan, tapi ayo mulai sekarang cari siapa Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Amin. Dia adalah Mesias, yang sanggup untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, banyak orang datang ke gereja hanya sekedar Bapak Ibu Saudara mencari solusi, mencari nggak ada masalah supaya saudara diberkati, gitu ya. Tapi itu semuanya adalah dampak daripada keyakinanmu akan Tuhan. Makanya sekarang kenapa ada banyak orang tidak meyakini di dalam dirinya sebuah keberadaan di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan, karena mereka tidak menyadari hal itu. Karena mereka ternyata punya agenda pribadi. Jadi single kira-kira jangan punya agenda pribadi. Ya. Kita mau mengiring Yesus. Agendanya kita adalah agenda Tuhan. Tuhan bisa memakai kita menjadi alat di dalam tangan kasih-Nya. Amin. Dengan tujuan-tujuan yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita selalu mengarahkan diri kita ke hal-hal yang berbeda dari apa yang menjadi tujuan Tuhan. Sehingga seringkali akhirnya fokus kita hanya berkat dan berkat.
Ya, kita lupa bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita tidak memiliki tujuan yang benar ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita datang kepada Tuhan untuk mempercayai Dia adalah Tuhan kita, ya, yang berkuasa dalam hidup kita, yang memiliki kehidupan kita, yang sudah menjadikan kita. Amin. Dan kita, ya Bapak Ibu Saudara, dijadikan dengan sebuah tujuan, bukan untuk agenda pribadi kita, tapi untuk tujuan siapa? Agendanya Tuhan. Amin. Sehingga ketika saudara menyadari hal ini di dalam perjalanan hidup saudara mengiring Kristus, mengiring Tuhan, saudara harusnya sadar, ya, bahwa itu bukan semua tujuan-tujuan itu baik. Saudara bisa diberkati, saudara berkecukupan, berkelimpahan, bahkan itu Bapak Saudara, itu baik, tapi itu bukan sebuah tujuan. Itu adalah sebuah sarana di mana ketika saudara mengalami itu semuanya untuk supaya satu tujuan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Iya, ini hal penting yang harusnya terus ada dalam diri kita, sehingga fokus kita enggak lagi tentang apa yang saudara miliki, tapi fokus saudara apa yang saudara percaya. Amin. Tuhan punya tujuan. Jadi ketika saudara ada di tempat yang diberkati Tuhan, saudara juga enggak tinggi hati. Amin. Ketika saudara juga ada di lembah, saudara juga enggak rendah diri. Karena ketika saudara jadi kaya raya, puji Tuhan punya tujuan. Ketika saudara mungkin masih di lembah, saudara juga punya tujuan. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Sehingga kita ketika diberkati enggak lagi jadi orang yang gimana ya, gitu ya, gede kepala gitu ya, nganggap orang lain rendah gitu ya. Tetapi kita di situ bisa sadar ini semuanya ada tujuan Tuhan, supaya aku dipakai menjadi sarana Tuhan yang luar biasa, menjadi berkat. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ketika saudara juga ada di dalam kekelaman, mungkin punya banyak masalah, punya banyak persoalan, saudara juga enggak rendah diri. Saudara tetap percaya Tuhan punya rencana. Sehingga dengan demikian di dalamnya apapun keberadaanmu, nama Tuhan akan terus dipermuliakan dalam hidup saudara. Karena kalau enggak, akhirnya saudara memiliki pemahaman yang berbeda. Iya, di mana saudara roh hikmat dan wahyu itu diberikan untuk kita mengenal Tuhan. Bukan untuk menjadikan saudara ya kaya luar biasa berkemenangan tanpa memahami tentang tujuan Tuhan. Sehingga dengan demikian yang terjadi adalah ada banyak orang seringkali datang ke gereja akhirnya memiliki pemahaman yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Iya, tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan menjadikan kehidupan kita. Tapi hari ini kita bisa melihat dan menilik keberadaan diri kita. Apakah kita seperti Yudas? Datang ke gereja hanya sekedar berkat, iya, hanya sekedar keuntungan, supaya diberkati, supaya jadi kaya, supaya mendapatkan keuangan yang baik, yang cukup dan lain sebagainya. Itu baik, tapi ini merupakan agenda pribadi. Seharusnya kita datang kepada Tuhan hanya untuk Tuhan semata-mata. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ini penting buat kita sadari. Yang kedua, saya tidak bahas ini lebih lanjut. Petrus, Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 sampai 34. Ya, Lukas 22, perhatikan di sini. Satu pribadi lagi supaya saudara paham, ya, bagaimana pengikut-pengikut Tuhan ini yang sesungguhnya, sekalipun mereka udah ikut Tuhan, tapi ternyata mereka punya keyakinan yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda ternyata, ya, dengan tujuan yang berbeda, yang akhirnya, ya, Yudas mati bunuh diri. Iya, dia akhirnya menjadi orang yang putus asa. Ketika kita datang kepada Tuhan hanya untuk tujuan-tujuan kita, ini seringkali yang membuat banyak orang putus asa karena mereka nggak ngerti bahwa di dalamnya ada tujuan Tuhan, bukan tujuan untuk dirinya sendiri. Amin. Iya. Yang kedua, Bapak Saudara, ini tentang Petrus. Lukas 22 ayat 31 berkata, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah apa? Saudara-saudaramu. Ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali apa? Menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ya. Melalui poin ini Tuhan juga sedang memberitahu satu pribadi yang namanya Petrus. Ya. Petrus ikut Tuhan itu luar
luar biasa. Dia cinta Tuhannya luar biasa juga, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mau ditangkap, ya Petrus yang keluarin apa pedang untuk memotong telinga daripada pengawal yang ada pada waktu itu. Dia luar biasa. Tetapi di sini yang menjadi masalahnya, Bapak Ibu Saudara, Petrus berusaha untuk mencoba mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Nah, ada banyak kita datang ke gereja mencoba untuk mengasihi itu Tuhan. Kita lupa, bahwa seharusnya yang kita harus sadari adalah bagaimana Tuhan sangat mengasihi siapa? Mengasihi kita. Amin. Dan kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena usaha itu Tuhan. Amin. Jadi banyak orang hari-hari datang ke gereja ingin menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, usaha kekuatannya diri sendiri untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka dengan usahanya sendiri mencoba melakukan ini semuanya sampai mereka jatuh bangun. Sehingga mereka enggak memiliki keyakinan apakah mereka berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Karena kenyataannya bukan saudara yang mengasihi Tuhan, tetapi siapa? Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi saudara. Amin. Nah, kesadaran ini harus ada dalam diri kita. Jangan kita dibawa dengan pemahaman yang salah. Kita harus dengan usaha kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Memang kedengarannya baik, tapi itu sia-sia. Karena tanpa kita menyadari betapa Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita, ini akan membuat saudara akan terus berusaha sampai saudara kelelahan bagaimana mengasihi itu Tuhan. Tetapi sekarang diberikan pemahaman oleh Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 berkata demikian. Inilah yang seharusnya kita pahami. 1 Yohanes 4 ayat yang berapa? 10. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Perhatikan di situ. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Jadi di sini saudara dibawa dengan sebuah pemahaman yang luar biasa untuk hari-hari ini banyak orang datang ke gereja berusaha untuk apa? Mengasihi itu Tuhan. Aku udah ke gereja nih aku mengasihi Tuhan nih aku sudah lakukan banyak hal buat Tuhan. Ujung-ujungnya supaya apa? Supaya dikasihi Tuhan, supaya diberkati Tuhan. Inilah yang membuat akhirnya mereka tidak memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka sudah dikasihi Tuhan. Amin. Bahwa mereka sudah berkenan melalui karya Kristus yang sudah mati buat mereka. Ini yang terjadi yang membuat mereka akhirnya berusaha bagaimana caranya dikasihi Tuhan, bagaimana berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana caranya untuk diberkati Tuhan. Akhirnya banyak mereka datang dengan begitu banyak teori, teologi yang punya banyak teori. Salah satunya adalah teologi kemakmuran supaya bagaimana mereka diberkati. Bagus nggak? Bagus, tapi tujuannya bukan itu. Amin. Tujuan datang ke gereja adalah mengenal siapa? Mengenal Tuhan. Amin. Bukan untuk berkat, bukan untuk jadi kaya raya, bukan untuk menjadi berhasil. Karena itu adalah dampak aja. Ketika saudara sudah mengenal Tuhan dan karyanya yang luar biasa, dan saudara sudah menyadari hal itu dan meyakini hal itu, dampaknya saudara akan melihat pertolongan Tuhan terjadi. Amin. Ada begitu banyak jalan keluar dibukakan, ada begitu banyak campur tangan Tuhan dinyatakan. Tapi kalau saudara tidak memiliki keyakinan yang benar, maka saudara yang ada adalah pemahaman, sekedar pemahaman. Dan kalau pemahaman yang keliru tentang Tuhan, maka kita akan dibawa di dalam pemahaman tentang apa yang manusia miliki. Jadi akhirnya kita nggak sama dengan kepercayaan yang lain, hanya sekedar mencari berkat, mencari kekayaan, bagaimana cepat-cepat kaya, bagaimana caranya supaya Tuhan itu bergerak melakukan sesuatu buat saudara tanpa saudara sadari bahwa Tuhan sesungguhnya sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Nah, Petrus di sini dia coba dengan usahanya bagaimana dia ingin menunjukkan dirinya untuk mengasihi Tuhan. Akhirnya dia putus asa. Bahkan ujung-ujungnya dia menyangkal Yesus Tuhan. Bahkan ketika ditanya oleh seorang anak kecil pun dia takut, dia khawatir, dia malah menyangkal Yesus, enggak kenal Tuhan, seakan-akan seperti itu.
Ya. Ini keberadaan yang terjadi ketika kita coba hari-hari ini datang sama Tuhan, berusaha melakukan sesuatu untuk supaya bagaimana caranya Tuhan memberkati kita. Tetapi hari ini saya ingin sampaikan, yang harus kita pahami adalah saudara sadar Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Bahkan Dia rela datang dalam dunia yang sengsara untuk menebus Bapak Ibu Saudara dari segala dosa. Dengan kesadaran ini membuat kita yakin, aku sangat dikasihi itu, di sangat dikasihi Tuhan. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu harus yakin Tuhan mengasihimu. Amin. Haleluya. Ya. Jadi ketika saudara punya masalah, punya persoalan, yakin Tuhan mengasihi kita. Ya. Dengan keyakinan ini saudara bisa sadar dimanapun kau ditempatkan, Tuhan akan menyatakan dirinya yang luar biasa. Sehingga ketika Petrus mulai belajar mengenal Tuhan dengan benar, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan di sini. Ya, ketika dia mengenal Tuhan dengan benar, ya, akhirnya Petrus boleh sadar. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dia menulis begini: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Memunculkan sebuah pewahyuan, ya, pewahyuan di mana dia mulai mengenal siapa Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ada banyak orang tidak bisa menyerahkan kekhawatirannya, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan dalam hidupnya, karena mereka belum menyadari Tuhan memelihara hidupnya. Harusnya kita saat ini memunculkan sebuah pewahyuan, kesadaran, ya, bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Amin. Kalau saudara sadar Tuhan memelihara hidup saudara, saudara tidak khawatir lagi. Amin. Ya, saudara tidak khawatir lagi masa depanmu, saudara tidak khawatir lagi kehidupanmu, saudara tidak khawatir lagi akan usaha pekerjaanmu, saudara nggak khawatir lagi dengan anak-anakmu. Kenapa? Karena saudara sadar Tuhan memelihara hidupmu. Amin. Sehingga di sini Petrus menuliskan hal ini karena dia sudah mulai mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan dan dia menuliskan, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala ketakutanmu, kegentaranmu, gitu ya. Kenapa? Karena dia sadar Tuhan yang memelihara kita. Amin. Nah, tanpa pewahyuan ini dia akan penuh dengan kekhawatiran. Makanya dia menyangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali. Karena dia belum mengenal Tuhan yang memelihara hidupnya. Amin. Nah, banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan di gereja menyangkal Tuhan, bahkan seperti Yudas menjual Yesus hanya untuk tujuan pribadi, karena hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Aduh, gimana kerjaan gua, ya, gitu. Gimana kehidupan gua masa depan, gitu, ya. Gimana kebutuhan keuangan, ya. Yang mau menikah mikirin uang buat nikah, ya. Yang mau beli rumah mikirin rumah buat apa? Ya, uang buat beli rumah. Nggak enak dong, iya. Tinggal dengan mertua terus, ya kan begitu ya. Dia kepengen beli rumah, tapi nggak bisa kepikiran sama gimana caranya. Akhirnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, nggak enak, ya, situasinya nggak memungkinkan dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki sebuah keyakinan Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup memelihara hidup mereka. Jadi akhirnya ketakutan demi ketakutan menguasai kehidupan banyak orang. Dan kalau saudara sudah dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, yang datang bukan berkat, tapi yang datang sakit penyakit. Ya, oleh sebab itu jangan mau dipenuhi atau dipengaruhi oleh kekhawatiran. Jadi senggol kiri kanan, percaya Tuhan yang memelihara hidup kami. Amin. Iya, jadi Tuhan yang memelihara kita, masa depan kita di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, kita harus punya pewahyuan tentang bagaimana Tuhan yang memelihara hidup kita. Ketika saudara mempercayai Tuhan memelihara hidup saudara, memelihara anak-anak saudara, maka saudara jauh dari kekhawatiran, jauh dari ketakutan, karena kita percaya masa depan mereka ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Amin. Ya, ini akan membuat kita lega, ini akan membuat kita yakin Tuhan pasti membuka jalan. Ya, Tuhan pasti memberkati anak-anak kita. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita, semua ada di dalam tangan kasih Tuhan. Ya. Jadi ini yang hal yang luar biasa yang harusnya saudara miliki. Ya, sampai hal ini Rasul Petrus bisa menyatakan dirinya, serahkan segala kekhawatiran kepadanya. Kenapa? Karena dia mulai mengenal siapa? Mengenal Tuhan. Jadi senggol sekali kiri kanan katakan, kamu harus mengenal Tuhan. Amin.
Dia Tuhan yang penuh kasih, amin. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita, bahkan dia rela mati buat kita. Jadi nggak perlu lagi khawatir, amin. Iya, karena Tuhan yang melihara hidup kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di sini ya, Yohanes, satu pribadi yang luar biasa yang kita akan lihat dan perhatikan. Yohanes pasal yang ke-13. Ya, Yohanes pasal yang 13 ayat yang ke-23 dimulai. Perhatikan di situ. Semuanya diberkati, amin. Ya, kita bisa belajar nih dari dua pribadi tadi, dan sekarang kita belajar dari pribadi yang ketiga. Karena ini ada pribadi-pribadi yang ada di gereja hari-hari ini. Yohanes 13:23 dikatakan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Lalu ayat yang selanjutnya, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Ayat yang ke-25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Lalu ayat yang 26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada siapa? Yudas, anak Simon Iskariot. Iya, sebuah keberadaan di sini bagaimana dia bisa memahami dan mengetahui keberadaan apa yang menjadi apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Satu pribadi namanya Yohanes. Yohanes adalah pribadi yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan umatnya. Ia merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan dia menyadari dan mengakui dirinya sebagai pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, amin. Amin. Iya, ini yang harus ada dalam diri kita. Di ayat yang ke-23 tadi ya dikatakan di sini, Yohanes 13 ayat yang ke-23 ya, dikatakan di situ seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah apa? Kanannya. Yang nulis ini siapa? Kitab apa? Yohanes. Dia nulis tentang dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara menulis dirinya sendiri sebagai orang yang sangat dikasihinya. Iya, ada di sini yang nulis tentang dirinya sendiri, saya sangat dikasihi Tuhan. Untuk diri kita sendiri. Iya, kadang-kadang itu GR ya. Gedera sasa karena masa Tuhan mengasihi kamu, orang kayak kamu kayak gitu disayang Tuhan gitu ya. Gitu. Tapi Yohanes menyadari dirinya sendiri bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Amin. Jadi kalau di sini dikatakan apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan. Saudara harus menyadari diri saudara sendiri adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara nggak sadar diri saudara dikasihi Tuhan, kira-kira gimana? Ya saudara dibenci Tuhan. Ya. Jadi kesadaran bahwa kita sangat dikasihi Tuhan seperti Yohanes ini membuat dirinya, Bapak Ibu Saudara, dipenuhi dengan kekuatan bahwa saya adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Iya. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi saya kalau saudara, kamu ternyata sangat dikasihi Tuhan, amin. Iya. Jadi Yohanes adalah pribadi yang menyadari bahwa dirinya sangat dikasihi Tuhan, sampai dia menuliskan suratnya, Bapak Saudara, dia adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Iya. Kekuatan kasih inilah yang memampukan dia untuk tidak merasa takut, tidak merasa gentar ketika menghadapi tantangan. Ketika tantangan datang, masalah datang, sakit penyakit datang, pergumulan datang, ketika saudara sadar engkau dikasihi Tuhan, engkau tidak akan takut. Percaya, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan pasti membuka jalan buat hidupmu. Amin. Iya. Amin. Ketika engkau mungkin disakiti oleh orang, saudara hanya bisa berkata, aku adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan adalah pembelaku. Amin. Saudara nggak takut lagi dengan menghadapi setiap tantangan yang mungkin terjadi hari-hari ini. Ya, mungkin saudara adalah orang yang sehari ini mungkin lagi dimusuhin orang, lagi dibully orang. Saudara tetap percaya engkau adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan, dan Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Amin. Rencana Tuhan luar biasa, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi saudara di sini akan memiliki keyakinan yang kuat. Ya, bahkan di antara murid-muridnya ini, ia tetap adalah orang yang nggak takut menghadapi apapun di situ. Ketika Yesus disalib, murid-murid yang lainnya lari, semuanya pada nggak ada. Yang ada di bawah kaki Yesus siapa? Yohanes. Amin.
Iya, luar biasa banget. Iya. Petrus yang tadi yang ngomong, mana siapa yang berani untuk nangkep Yesus, ya kan gitu. Kemana dia ketika Yesus disalib? Menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dia lari, Bapak Saudara. Tapi Yohanes yang berkata, aku sangat dikasihi Tuhan. Justru dia yang ada di situ. Amin. Iya, jadi sekali lagi tepuk dada, aku sangat dikasihi Tuhan. Amin. Iya, Tuhan sayang sama aku. Amin. Iya, maka dia rela mati buat aku. Amin. Jadi saudara, hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah Tuhan beserta dengan kita. Amin. Jadi cara kita memandang Yesus, pewahyuan yang kita miliki tentang Dia itu akan mempengaruhi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di sini pewahyuan, pengenalan akan Tuhan itu mungkin tidak akan mempengaruhi penerimaan Tuhan terhadap kita. Karena memang Tuhan sudah menerima, tapi itu akan mempengaruhi kita untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Nah, banyak kita mungkin seringkali berkata begini, aku Tuhan sudah menyediakan segala yang kau perlukan. Tapi ketika lihat keadaannya, mana? Katanya Tuhan udah menyediakan, tapi kenyataannya masih belum ada. Kenapa saudara? Karena kita enggak yakin Tuhan sudah menyediakan. Jadi keyakinan saudara, pewahyuan tentang Tuhan yang saudara pahami itu akan mempengaruhi kita untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Ketika kau punya tantangan, punya masalah, orang lain ditolong begitu luar biasa, saudara juga akan memiliki keyakinan Tuhan pasti buka jalan. Aku percaya Tuhan sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Jadi dari perkataan mulut kita aja itu udah jadi sesuatu yang berbeda. Jadi dari hari ke hari saudara menyatakan iman saudara. Bangun pagi saudara bersyukur sama Tuhan, aku percaya hari ini aku diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan pasti membuka jalan dengan luar biasa. Amin. Tuhan pasti membuka jalan untuk pekerjaanku yang luar biasa. Ada sebuah keyakinan yang kuat. Mungkin itu tidak mempengaruhi Tuhan menerima kita, karena memang Tuhan sudah menerima, tapi itu akan mempengaruhi saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin. Sehingga apa yang Tuhan sudah sediakan itu menjadi bagian dalam hidup. Saudara nggak sadar tiba-tiba pintu dibukakan, ya. Saudara mungkin dipertemukan dengan orang-orang yang murah hati. Saudara dipertemukan dengan pekerjaan yang luar biasa. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi cara kita memandang Yesus, pewahyuan yang kita miliki tentang Yesus tidak akan mempengaruhi penerimaan Tuhan terhadap kita, tetapi akan mempengaruhi penerimaan kita akan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Dan Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Menurut siapa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya yang luar biasa. Amin. Sehingga kadang-kadang ketika kita menyadari segala sesuatu kok belum berubah, ya, karena kita belum memiliki sebuah pewahyuan bahwa Tuhan sudah. Jadi kadang-kadang kita ini hari-hari ini hanya sekedar berdoa, minta tanpa disadari bahwa Tuhan sudah mengaruniakan itu sama kita, sudah memberikan itu sama kita. Iya. Pada suatu ketika saya melihat di medsos, ya, ada sebuah keberadaan, ya, di mana dia menilik, ya, orang-orang religius, orang-orang yang rohani kelihatannya, kenapa mengalami begitu banyak masalah persoalan, mungkin pakai bahasanya yang agak sedikit kasar di situ, ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa, Bapak Saudara? Karena mereka lebih mempercayai bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu gelebuk, ngasih berkatnya sama mereka. Gitu, ya. Tanpa mereka sadari bahwa mereka harusnya dibukakan dengan, ya, keyakinan mereka tentang bagaimana cara Tuhan menolong dengan usaha pekerjaan, dengan kerajinan mereka, dengan usaha mereka, Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Tapi karena udah diajari sesuatu yang keliru tentang religi, tentang agama, tentang keyakinan yang keliru, ya udah tunggu aja Tuhan akan lakukan sesuatu. Akhirnya mereka diam di rumah nungguin berkat dan datang gelebuk 1 karung, ya gitu, duit di depan rumah mereka. Itu nggak akan pernah terjadi. Akhirnya banyak orang yang harus menerima berkat akhirnya tidak mengalaminya. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman yang salah, Bapak Saudara. Harusnya mereka menyadari bahwa Tuhan punya cara. Amin. Jadi di sini pewahyuan kita tentang Tuhan, bagaimana menolong Ruth, mempertemukan dia dengan orang-orang yang murah hati, bagaimana Tuhan menolong Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego, bagaimana Tuhan menolong, ya, banyak
hal yang lain, bahkan Musa membelah lautan, ya. Itu nggak cuma sekedar diam, ya. Bahkan burung di udara Tuhan pelihara, bukan burung di dalam sangkar yang diam, tapi burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Artinya nggak diam. Jadi hari-hari ketika saudara punya masalah, punya persoalan, ayo mulai coba, ya. Mungkin nggak diam. Amin. Saya kalau kira jangan diam. Amin. Haleluya. Ya. Kita mulai coba cari apa? Cari jalan keluarnya. Kita ketemu teman, ngobrol, ya, cari solusinya. Amin. Sampai kita tiba-tiba, wow, ternyata Tuhan membuka jalan dengan cara yang luar biasa. Mungkin pikiran kita berpikir, gimana caranya usaha tanpa modal, Pak, gitu ya. Jadi kita berpikir, aduh harus punya modal. Singkirin dulu punya modal, karena gua nggak punya modal. Tapi saya punya siapa? Tuh, punya Tuhan. Amin. Karena kadang-kadang ketika hal itu terjadi, wah nggak mungkin berhasil lah, karena kita nggak punya modal. Ya, gitu. Yang lain lagi mungkin saya nggak punya ilmunya, Pak, saya nggak bisa. Singkirin yang nggak punya ilmu, yang nggak bisa. Kita mau percaya Tuhan yang punya segalanya. Amin. Iya. Jadi kita mau mempercayai hal-hal yang harusnya kita percaya. Karena kalau kita mempercayai hal-hal yang tidak kita mampu lakukan, seringkali Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat kita tidak lakukan apa-apa. Jadi kalau udah nggak punya modal, udah nggak ngapa-ngapain. Ya nggak gitu. Amin. Iya. Ya, kita bisa kerja sama orang yang punya modal. Kita bisa bekerja dan melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak pahami, karena lambat laun Tuhan membuka jalan buat kita. Amin. Dan tanpa disadari Tuhan melakukan begitu banyak hal dengan caranya, karena caranya yang terbaik. Jadi saya kira sudah Tuhan punya cara memberkati kamu. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Dari pengenalan ketiga orang ini kita paham bahwa banyak orang datang ke gereja, datang sama Tuhan dengan motivasi yang berbeda. Kita harus punya satu motivasi. Apa? Mengenal Tuhan kita yang luar biasa, mempercayai itu Tuhan yang luar biasa. Yohanes, dia sadar dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Amin. Iya, ini akan mempengaruhi cara kita menerima dari Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya, jadi apa yang terjadi hari-hari ini yang seringkali harus kita pahami. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan ingin membawa kita untuk terus jangan takut, jangan khawatir, ikut nasihati Tuhan, ya. Karena hidup ini singkat, amin. Biar kita bisa menikmati Tuhan dengan luar biasa, amin. Ya, sekali waktu, ya, mungkin saya membaca sebuah pamflet, ya, di sebuah toko gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di situ, pamfletnya ditulis 3 hal bodoh sebagai manusia, katanya Bapak Ibu Saudara. Ya, 3 hal apa? Bodoh sebagai manusia. Yang pertama, ya, 3 hal bodoh ini. Yang pertama, ya, waktu kita masih muda, kita punya waktu, punya tenaga, tapi sayangnya tidak punya apa? Tidak punya uang, tidak punya duit. Punya waktu, punya tenaga, nggak punya uang. Jadi kira-kira bisa apa? Nggak bisa apa-apa, ya kan begitu, ya. Lalu selanjutnya, setelah dewasa, ya, usia kita produktif, kita punya uang, punya tenaga, tapi nggak punya waktu. Kerja terus, lupa suami, lupa istri, lupa anak. Akhirnya sia juga. Itu hal bodoh. Iya. Yang ketiga, udah tua, kita punya uang, punya waktu, tapi sayangnya nggak punya tenaga, saudara. Akhirnya itu juga sesuatu yang sia. Karena itu nikmati hidup saudara sekarang bersama dengan Tuhan. Amin. Iya, selagi masih punya tenaga, punya waktu, ya, berdoa, punya banyak uang. Amin. Iya, kita bekerja, kita banyak uang, tapi jangan lupa waktu. Amin. Iya, karena ada banyak orang kadang-kadang kerja terus cari duit, sampai lupa waktu. Iya. Akhirnya banyak kehidupan mereka nggak menikmati, ya. Tuhan ingin supaya kita menikmati kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan takut, jangan khawatir, karena, ya, ini akan membuat ada begitu banyak hal yang luar biasa dengan Tuhan. Karena Tuhan segera datang. Amin. Kalau sekarang mendengar gonjang-ganjing perang di sana sini, nggak usah khawatir. Tuhan itu gejalanya akan datang. Amin. Dan kita sebagai anak-anak yang dikasih Tuhan, kira-kira takut apa enggak kalau Tuhan datang?
Enggak dong, karena kita anak Tuhan yang sangat dikasih. Amin. Jadi percaya aja lah, ya apapun yang terjadi, harga boleh naik, apapun boleh menjadi sesuatu yang mungkin tidak sebagaimana ekspektasi kita, tapi kita percaya ada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Dan Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi jangan takut. Jadi saya ngelukirkan saudara, jangan takut. Amin. Tuhan beserta dengan kita. Kasih tepuk tangan untuk Allah kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya, saya undang tim PW untuk maju ke depan. Semuanya diberkati, amin. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, amin. Karena Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Ya, kalau sampai detik ini kita dipelihara oleh Tuhan, karena Tuhan sayang sama kita, amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Ya, sama-sama berdiri, Bapak Saudara, kita akan pujian ini, ya. Haleluya. Walau dunia berubah, percayalah Tuhan tidak akan pernah berubah mengasihi. Walau situasi kondisi bisa begitu banyak yang menakutkan, tapi percayalah Tuhan kita yang akan terus menjaga kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Yesus, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lebih sungguh lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya harapan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Bapak terima kasih. Kau mendidik setiap hati kami Bapak. Di dalam keberadaan apapun yang hari-hari ini sedang dialami. Ada di antara kami yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, kesehatan kami. Kami berdoa Bapa biar Engkau menjamah setiap hati, memberikan mereka kekuatan yang baru. Bukakan sebuah pewahyuan bahwa Engkau memelihara kehidupan mereka.
Ketika mereka sadar betapa mereka dipelihara oleh Tuhan, ada sebuah kekuatan yang menyingkirkan segala ketakutan dan kekhawatiran. Kalau mereka takut akan masa depan mereka, mari Bapa, bawa mereka untuk dapat melihat bahwa masa depan ada di dalam tangan kasih-Mu. Bahwa di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kau pasti membuka jalan, Kau pasti menunjukkan arah dan tujuan apa yang mereka akan lakukan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang sukar. Mari Bapa, yang lemah mari Tuhan kuatkan mereka, yang sakit mari Tuhan jamah sembuhkan mereka. Bawa mereka untuk dapat melihat bahwa bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit mereka, sehingga kesembuhan akan terus terjadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kepada umat-Mu di dalam tangan kasih. Biar kasih karunia Tuhan semakin melimpah, memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan lebih daripada itu, menyadarkan mereka ada Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Bapak, materaikan semua berkat ini menjadi bagian dalam hidup kami. Kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk menyadarkan kami, melihat diri kami sendiri, apa yang menjadi motivasi kami datang kepada Tuhan. Biar kami mau belajar bahwa kami sangat dikasihi oleh Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, betapa Engkau sangat-sangat mencintai kami. Bahkan Kau rela mati di atas kayu salib karena cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, untuk menyelamatkan hidup kami. Bahkan Kau sudah menyediakan segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan mengalir melimpah atas setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Jadi bagian yang nyata, dan orang boleh melihat betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian di dalamnya. Dan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mantu kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan di dalam pekerjaan kami, usaha kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan, semakin diagungkan, menyadarkan diri kami betapa kami adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Diberkatilah kami hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Kami percaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah atas hidup kami. Kami boleh disadarkan bahwa perjalanan kehidupan kami ada senantiasa di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Sehingga apapun dan kapanpun kami berada, Tuhan menyertai hidup kami. Dan kami bersyukur Bapa, kalau Kau memakai hidup kami untuk kami boleh sama-sama melayani, itu semuanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Bila sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Bila hari-hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan melimpah, melindungi penyertaan-Mu ajaib atas bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahkan para pemimpin yang ada, Tuhan menjawab mereka, memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka akan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga untuk kota kami terus berdoa Tuhan lindungi sertai kota kami. Biarlah kota-kota yang menjadi kota kemuliaan Tuhan, di mana hadirat Tuhan kuat nyata di dalamnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa khusus untuk gereja Sumiur dan Jemaat Anugerah ini, mari Tuhan memberkati, menjadi komunitas yang kuat di dalam Tuhan, menjadi berkat, menyatakan Injil kasih karunia-Mu dimanapun kami berada. Biarlah gereja mau menjadi berkat dan menjadi anugerah, supaya dimanapun kami berada berkat Tuhan dialirkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaatnya dikasih dalam buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkat yang sudah disediakan. Penyediaannya ajaib, karena Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan mengalir melimpah dalam hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menuntun engkau, menolong engkau, menghibur, menguatkan engkau, bahkan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, mengarahkan kau pada tujuan ilahinya, sehingga kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dimanapun kau berada, berkat Tuhan melimpah. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus